Institut Agama Islam Darud Dakwah wal Irsyad Polewali Mandar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kelompok 2, semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Abid S.Phil MSI dengan judul materi Filsafat pada Abad Pencerahan. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materi Filsafat Abad Pencerahan, alangkah lebih baiknya kita perlu mengetahui dulu pengertian dari abad pencerahan itu sendiri. Nah, abad pencerahan ini dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan Age of Enlightenment, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan Aufklärung, kemudian dalam bahasa Prancis disebut dengan Lumière. Nah, ini merupakan gerakan intelektual dan filosofis yang mendominasi Eropa pada abad ke-17 dan 18. Nah, biasanya istilah filsafat zaman pencerahan atau abad pencerahan ini itu biasa disebut atau lebih dikenal dengan istilah Aufklärung dalam bahasa Jerman tadi, yang artinya pencerahan. Pencerahan itu merupakan era atau masa di mana pada saat itu masyarakatnya mulai terinspirasi untuk mencari yang namanya ilmu pengetahuan, dan mereka juga mencari kehidupan yang hakiki. Nah, pada saat itu mereka itu mulai memiliki keinginan untuk mencari pemikirannya sendiri. Makanya ini disebut abad pencerahan karena masyarakatnya mulai tercerahkan dan sudah memiliki niatan untuk mencari yang namanya ilmu pengetahuan. Ciri-ciri abad pencerahan ada 4. 1. Penduniawian terhadap ajaran. Orang-orang abad pencerahan cenderung kepada peniadaan wewenang keagamaan dan semakin berpaling kepada penduniawian ilmu pengetahuan. Mereka berkeyakinan bahwa pintu gerbang menuju ke pengertian Allah berdasarkan wahyu, melainkan ilmu pasti, pemikiran, dan logika. 2. Keyakinan pada pemikiran. Zaman pencerahan adalah abad keyakinan tingkat rasional dari alam dan hukum-hukum ilmiah yang landum. Pemikiran manusia adalah suatu penentu yang berkuasa penuh dalam semua hal, suatu panutan yang kuat dan beradab dari semua wewenang yang bersifat rasional. Ciri ketiga dari filsafat abad pencerahan ini yaitu paham yang serbaguna. Nah, di mana jiwa mereka yang memiliki paham ini itu merujuk kepada sesuatu yang berguna dan praktis. Jadi mereka menganggap apa-apa yang dilihat dan dipandang berguna, maka mereka menganggap itu adalah sesuatu yang baik. Nah, mereka juga menganggap bahwa manusia berhak atas restu hidup, kemerdekaan, dan hak milik. Adapun ciri-ciri keempat dari filsafat abad pencerahan yaitu rasa optimisme dan percaya diri sendiri. Nah, mereka yang hidup pada masa itu, pada zaman pencerahan itu, mereka itu memiliki rasa percaya diri, memiliki rasa yakin terhadap dirinya sendiri. Nah, mengapa mereka bisa yakin terhadap dirinya? Karena mereka melakukan yang namanya penelitian atau pengamatan. Mereka yakin dengan apa yang mereka lakukan tentang menemukan hukum-hukum alam. Beberapa tokoh-tokoh pada abad pencerahan yaitu Francis Bacon, Immanuel Kant, Thomas Hobbes, Jack Locke, Jean Racine, Boswell, dan Isaac Newton. Gagasan penting abad pencerahan. Pertama, sains dan pengetahuan. Itu menggagas tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan pentingnya akal pikiran. Kemudian yang kedua, empirisme. Itu menggagas tentang pengamatan, pengalaman, serta pembuktian pengetahuan. Kemudian yang ketiga, liberalisme. Itu menggagas tentang keluasan pribadi, mendorong individu mandiri serta mandiri dalam berpikir. Kemudian yang keempat, matematika dan fisika. Itu
itu menggagas tentang ilmu alam dan hukum alam. Kemudian yang terakhir ilmu lainnya yaitu ilmu politik, sosiologi, dan filsafat.